Indah, terima kasih Bu Risna. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam-malam begini ya, menggadaikan waktu istirahatnya untuk kita sama-sama diskusi bareng, belajar bareng, khususnya tentang digital marketing ya. Oke, teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu sebentar lah ya. Saya Rifani, kebetulan di kampus saya ngajar di Departemen Administrasi Bisnis, FISIP Unpad, tapi selain itu saya juga diamanahi sebagai jadi wakil direktur Orange ya. Orange itu pusat inkubator bisnisnya Unpad yang fokusnya mendampingi atau memfasilitasi startup atau pengusaha pemula, juga usaha kecil menengah. Seperti itu. Juga selain itu juga sebagai center wirausaha di Unpad. Nah, ini saya keamanahan untuk sharing ke teman-teman di sini mengenai tentang digital marketing. Ini kalau saya lihat nih usahanya bagus-bagus ya. Ada Kopi, ada Tipo Society, ada BCM, Ernie Allshop. Wah, ini Allshop nih udah online shop maksudnya, Ernie. Berarti udah sangat jago dong online shopnya. Lalu ada mainan sensori. Wah, ini rada-rada psikolog ya. Artinya mainan edukatif mungkin ya. Ada brownies macam-macam lah, bagus-bagus. Jadi saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari bebek berenang ya, atau inul bergoyang gitu, enggak. Ini sekedar share apa-apa yang pernah saya tahu dan lakukan ya. Jadi moga-moga jadi manfaat semua. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Jadi ceritanya kalau bicara digital marketing, teman-teman, kalau dikaitkan sama profesi saya sebagai aktivis di inkubator bisnis, sebenarnya saya pendapatan utama kasarnya nyari uang yang paling gedenya itu bukan di digital marketing ya, tapi di jualan pelatihan, riset, dan juga program-program kerjasama lainnya gitu ya. Istilahnya harus diakui kalau proyek-proyek kita jualan ke BUMN, BUMS, dan juga instansi ya, dinas-dinas terkait, itu enaknya kita jualan apapun asal logonya Unpad itu mudah lakunya lah gitu. Kasarnya batu dibungkus Unpad pun laku gitu. Jadi ya itu kita anggap berkahnya jadi dosen ya, seperti itu. Nah, kalau jualan seperti itu terus terang nggak perlu digital marketing ya, nggak perlu digital marketing. Jadi perlunya silaturahmi dan ya logo Unpad lah gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Cuman dalam konteks sekarang ini, izinkan saya share sedikit pengalaman bagaimana teknik digital marketing saya terapkan di satu usaha sampingan di rumah ya, di rumah bareng istri juga gitu. Yang notabene dimulai dari garasi dan sempat bertahan dari 2016 ya, 2016 berapa? 4 tahun ya. 4 tahun sampai sekarang, cuman sekarang lagi off gara-gara pandemi ini. Bukan off sih, ada sedikit berubah. Nah, saya kenalin dulu, saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Kelihatan screen saya? Ada yang bisa respon? Ada, Pak. Kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Ini kalau pengen kenalan sama saya, di sini ada blog 4 ACID Rifani ya. Di sini ada blog saya sama kegiatan-kegiatan saya sebagai dosen sama jualan-jualan itu, riset dan pelatihan ya, yang saya bilang utama saya. Nah, di sini. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang punya kegiatan atau program yang mirip atau sama, bisa sinergi dan kerjasama sama kita ya. Ini kebanyakannya sih lebih ke manajemen bisnis dan juga inkubator bisnis ya. Seperti itu. Ini di blog 4 ACID Rifani.
Nah, yang ingin saya share kepada Bapak Ibu tentang teknik digital marketing, saya sengaja bagikan pengalaman yang praktis gitu ya, yang praktis, yang mudah-mudahan bisa mudah dipahami sama Bapak Ibu ketika menjalankan satu usaha garasi gitu ya, tapi bisa berkembang selama 4 tahun sebelum pandemi ini ya. Akhirnya sekarang ganti jadi jualannya Janti. Ini ceritanya, ada Sanggar Happy Panda. Sanggar ini adalah tempat kursus kreativitas anak gitu. Utamanya menggambar dan mewarnai. Nih di Bandung. Menggambar dan mewarnai, tapi sudah cukup banyak ya. Bayangkan hanya di garasi, udah gitu juga rumah saya termasuk masuk ke dalam gitu ya, nggak beken-beken amat, lokasi mah nggak strategis lah, masuk komplek gitu di daerah Bawah Batu Nunggal, tapi pesertanya itu bisa sampai 789 orang ya siswanya nih. Fokusnya cuman promo dari digital marketing. Nah, ini paket spesial, bahkan sudah dapat undangan melukis internasional dari PT KO. Udah gitu juga kerjasama sama IF, English First ya. Event menggambar, ulang tahun ketiga kemarin, dibuka paket spesial. Terus banyaklah kegiatannya. Terus udah mulai ada mahasiswa yang ngambil skripsi di sini gitu. Masa ISBI, Institut Seni ya. Institut Seni Rupa dan Desain gitu, ikut ngambil skripsi di sini. Ya menarik lah. Ini usaha garasi ya teman-teman. Usaha di garasi rumah yang disulap jadi studio. Udah gitu juga treatment digital marketingnya sebulan sekali lah gitu. Saking maksudnya kan ini sampingan, udah gitu juga kita kerjakan sisa waktu kita gitu. Sisa waktu kita kerja utama, jadi kita kerjain dengan cara seperti itu saja sudah kita rasakan ini sudah cukup bagus ya gitu. Nah, kita berharap cara-cara yang kita pakai ini kalau seandainya diterapkan di Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu yang notabene pengusahanya full time, harusnya menjadi lebih dahsyat lagi efeknya. Gitu teman-teman ya ceritanya. Nah, ini kenapa bisa dapat kerjasama internasional? Sederhana. Saya cuma menampilkan ini video yang promosi, bule yang promosinya. Coba kita lihat sebentar ya. Wonderful place for kids to learn drawing and coloring. More than that, they can also appreciate kids' creativity, emotional intelligence, and the most important thing is to make them happy. So www.sanggar.com. Once again, I Nah, cukup setengah menit, teman-teman. Tapi itu efeknya cukup dahsyat ya kepada menambah percaya siswa, udah gitu juga nambah pihak-pihak yang mau kerja sama kita juga perusahaan-perusahaan gede gitu. Padahal ini kan garasi-garasi acan gitu. Cuman gara-gara di brand di website jadinya lumayan ya. Nah, Anda pikir saya bikin video dengan model bule ini harganya berapa? Ada yang bisa nebak? Ya, kelamaan ya. Harganya cuma $5 saja. $5 itu berapa? 60 ribuan ya. Ya, segituan lah ya. Dari mana? Jadi kalau teman-teman tahu di sini ada Fiverr.com. Ini salah satu situs untuk mendapatkan layanan-layanan jasa ya dari seluruh dunia yang orang-orangnya rata-rata ini sampingan ya, kerja sampingan gitu tuh. Kerja sampingan, jadi dibayarnya apa? Per $5. Makanya Fiverr ya gitu. Jadi saya bikin teks, udah gitu teksnya minta dibacain, cuman setengah menit aja, videonya kasih ke saya,
dikasih teks, jadi tempelin di sini, efeknya dahsyat. Cuman $5 saja, gitu tuh, teman-teman. Nah, ini salah satu apa ya? Upaya digital ya, upaya digital meningkatkan branding kita. Terus promonya juga di Facebook saja gitu ya. Facebook, ini Facebook kita. Dan ini ada email marketingnya juga cuman pakai Google Form, teman-teman. Gratisan ya. Sangat murah. Dan ya itulah ceritanya, teman. Dan sekarang izinkan saya untuk membahas ya bagaimana digital marketing membantu usaha kita. Ini saya lakukannya sampingan ya, artinya sisa tenaga saya sebulan sekali kali ditacap, tapi lumayan dahsyat kalau misalnya kita lakukan secara bagus dan benar ya. Sekarang gimana Panda, Happy Panda? Karena pandemi tutup ya, karena nggak mungkin kursus mengumpulkan orang dalam kondisi pandemi gini. Akhirnya kita switch ke ini, Panda Food. Panda Food itu jualan batagor, ya rumah apa makanan frozen ya yang dikirim-kirim. Yang notabene food ini dulunya adalah makanan juga yang kita sajikan untuk ibu-ibu yang nungguin anaknya kursus di Happy Panda gitu dulunya. Sekarang Happy Pandanya tutup, akhirnya yang kita jalanin Panda Food-nya ya, yang jualan secara online. Pegawai-pegawainya juga ada sekitar 4 orang. 4 orangnya juga akhirnya jualan batagor, pempek dan siomay gitu sekarang ceritanya. Menarik ya. Tadinya cuma sampingan Panda Food-nya, sekarang malah jadi yang utamanya karena kursusnya tutup untuk sementara. Gitu teman-teman ceritanya. Baik, sekarang izinkan saya untuk share tentang digital marketing. Ini saya gedein. Sudah cukup jelas teman-teman nih? Ada yang mau bersuara dulu? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ini saya biar mudah mengingatnya, saya singkat RP3. Nah, ini P3 itu darurat ya. R-nya itu Rifani. Bisa aja. Enggak lah, pokoknya RP3 aja. Model digital marketing yang simple. Kita lihat. Sebentar nih kalau nggak salah ada ini. Ada laser. Nah, ini dia. Nah, teman-teman. Ini bicara bisnis offline dan online. Kalau diaduin, kira-kira untungan mana, untung ruginya kira-kira seperti apa. Nah, kita bandingin ya. Kita bandingin yang rugi-ruginya dulu ya. Rugi-ruginya dulu. Karena kalau ruginya di satu sisi, berarti untung di sisi yang lainnya, gitu kan. Nah, yang offline atau jualan fisik, itu ruginya, kelemahan-kelemahannya, itu jangkauannya terbatas, teman-teman. Karena biasanya yang datang pasti sekota aja, gitu. Nah, yang Sanggar Happy Panda, ini bisnis offline ya. Makanya dia nggak bisa menjangkau siswa yang dari luar Bandung ya, cuman Bandung dan sekitarnya gitu. Waktunya terbatas, ya waktu bukanya kan paling juga dari jam 8 sampai jam 5, 9 sampai jam 5, 9 to 5 ya biasanya, terbatas, nggak 24 jam. Atau yang mulai buka malam biasanya cuma sampai dini hari saja. Biaya tinggi, jelas ya, minimal kudu sewa tempat atau bayar orang untuk stay di sininya dan lain sebagainya macam ya. Atau nyewa space, jadi mau biayanya cukup tinggi. Ini yang fisik ya, yang fisik kelemahan-kelemahannya seperti ini. Nah, kelebihan dari online itu adalah bisa mengatasi kekurangan-kekurangan dari yang fisik gitu ya. Seperti itu. Kayak misalnya jangkauannya tidak terbatas ya, bisa seluruh dunia. Waktunya juga tidak terbatas, bisa 24 jam. Biayanya sangat murah karena nggak harus nyewa toko. Itu dari offline. Kalau yang online, itu jeleknya, kelemahannya produknya maya, teman-teman. Artinya kalau kita butuh waktu untuk meyakini bahwa produk ini real. Kayak jualan parfum, kita nggak tahu harumnya parfumnya seperti apa, bingung kan? Atau jualan baju, kita nggak tahu ukurannya pas nggak sama kita. Kalau jualan sepatu, kita nggak tahu enak nggak dipakainya. Itu
jeleknya produk maya ya, artinya nggak real lah. Lalu responnya lama, karena nggak stay, kadang-kadang penjualnya kita chat sekarang, kadang-kadang dibalasnya malam gitu ya. Kita karena nggak stay gitu, responnya lama. Orangnya juga bisa ada di mana saja juga nggak stay di situ, adminnya ya. Sulit dipercaya ya karena maya, nggak tahu ada atau enggak. Jadi kadang-kadang konsumen atau calon konsumen itu butuh waktu untuk atau butuh upaya lebih untuk bisa percaya nih sebenarnya online ini ada orangnya enggak gitu. Nah, ini jelek-jeleknya. Sementara kalau di offline ini keunggulannya ya, produknya real ya, bisa dipegang, bisa dicoba, responnya cepat karena orangnya ada di situ ya, bisa ngobrol langsung ya. Sulit dipercaya gimana, minimal kalau udah ada toko, udah ada alamatnya yang jelas, datang segala macam, berarti kan udah dipercaya. Nah itu artinya kelebihan di sini itu menutupi kekurangan di sini. Seperti itu kalau offline dan online. Nah sekarang kan ceritanya pandemi ini ya, pandemi virus COVID ini, itu krisis yang luar biasa ya, segala aspek krisisnya, dan ini krisisnya beda sama Krismon zaman 98, 97 dulu ya, Indonesia Krismon tuh sampai presidennya diganti ya, itu dulu beda Krismon, Krisdayanti Montok gitu ya. Bukan ya, krisis moneter ya, krisis moneter itu beda ya, karena kalau sekarang, kalau dulu zaman 97 itu UKM-UKM masih bisa bertahan lah, masih bisa adaptasi gitu terhadap perubahan krisis moneter dulu. Kalau sekarang itu rada repot ya, karena yang berubah itu bukan cuma sekedar pasar atau ekonominya saja, tapi dari mulai bahan baku, operasi, keuangan, SDM, sama pasar semuanya berubah ya gara-gara pandemi. Ya itu apa jeleknya seperti itu. Tapi berkahnya apa? Berkahnya ngasih kesempatan pada kita untuk banyak belajar lagi, khususnya digital bisnis online gitu. Karena gimana pun juga salah satu solusi dari pandemi ini ya, menjalankan bisnis di masa pandemi ini adalah dengan cara online. Karena terbukti banyak juga usaha-usaha sektor tertentu itu bisnisnya justru melesat naik ya di zaman pandemi ini. Sementara yang lain hancur, dia melesat sendiri. Apa sebenarnya? Yaitu bidang kesehatan, bidang APD, dan bidang-bidang makanan tertentu yang kreatif itu naik justru ya di masa pandemi. Karena rata-rata memang menguasai online. Nah, jadi bagusnya mana nih? Kita bisnis online atau offline? Saya sarankan dua-duanya ya. Karena gimana pun juga sekarang rada susah menjalankan hanya sebagian ya. Jadi misalnya bahkan perusahaan-perusahaan besar online pun bangsa Amazon.com ya, dulu kan full online karena dia jualan buku, udah itu jualan barang segala macam. Sekarang akhirnya dia punya gerai fisik juga ya, gudang fisik, gerai fisik untuk mempercepat transaksi gitu. Itu Amazon, apalagi kita ya. Nah yang offline-nya juga disarankan untuk online supaya apa? Mendorong bisnis offline-nya tetap jalan bahkan lebih bagus gitu. Jadi dua-duanya saya sarankan untuk dijalani karena sangat memungkinkan. Karena apa? Karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan yang satu sama lain saling melengkapi lah gitu tuh ya. Ibarat manusia ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Kalau ditanya mana lebih unggul, laki-laki atau perempuan? Agak susah jawabnya ya, karena masing-masing punya kelemahan dan kekurangan yang justru kalau dikawinin saling melengkapi satu sama lain menjadi satu kekuatan yang dahsyat ya. Gitulah teman-teman ceritanya. Ini bisnis online dan offline. Bentar, ini ada jam ya enggak ya? Oh ini dia. Saya kalau nggak diingetin waktu suka keenakan ngomong. Sebentar ya. Sekarang jam 8. Oke. Nah, ini proses marketing online ya. Proses marketing online. Ini harus diakui, ingat tadi jelek-jeleknya online itu adalah susah percaya ya, susah percaya. Jadi padahal kalau nyampe titik beli, konsumen kan harus percaya dulu, bener nggak? Umumnya seperti itu. Nggak mungkin dia cuma sekedar tahu lalu langsung beli gitu. Tahu, lalu minat dulu, lalu baru percaya, baru dia ada kemungkinan beli. Nah, kalau udah beli, gimana caranya lagi?
supaya dia beli lagi ya. Jangan cuma beli sekali udah gitu nggak puas ya. Harus diusahakan bagaimana dia beli lagi. Kalau udah beli lagi, gimana caranya dia beli lebih banyak. Entah itu ngajak temennya, entah itu dia beli buat stok dan lain sebagainya. Atau entah itu beli lini produk yang lainnya di toko kita. Pokoknya beli lebih banyak. Nah ini proses marketing online yang ternyata lebih panjang dibandingkan proses marketing offline. Kalau offline bisa men-shortcut nih dari tahu minat percaya, bisa langsung percaya karena lihat fisiknya ya, lihat tokonya jelas, alamatnya jelas, tokonya bonafit gitu, orangnya juga sangat supel, udah kelihatan ya, kerasa, bisa langsung beli. Tapi kalau online nggak bisa, dia harus tahu dulu ya gimana caranya tahu, promosi. Habis tahu gimana cara meningkatkan jadi minat, harus ditawarin apa gitu, keuntungan kelebihannya. Lalu habis minat harus ditingkatin lagi gimana caranya dia supaya percaya konsumen gitu. Makanya dia ada promosi dan branding di tahapan pertama ini. Caranya gimana? Mau nggak mau PDCA ya, plan, do, check, action. Jadi rencanain, eksekusi, lalu dicek, lalu diimplementasiin lagi. Gitu aja terus ya, supaya bagaimana tahu, minat, dan percaya. Ini promosi dan branding. Ini satu proses sendiri nih, lumayan lama. Jadi setelah itu baru bisa didorong ke transaksi ya. Jadi dia mau beli, konsumennya beli lagi dan beli lebih banyak. Sama PDCA dulu. Bagaimana cara mengkonversi dari percaya ke beli, itu satu effort yang panjang juga, teman-teman. Nah, ini ceritanya proses marketing online yang sedikit berbeda dengan marketing offline. Jadi kalau ada istilah sales itu ada hard sales, ada soft sales ya. Kalau hard sales, sales keras ya. Sales keras tuh ya jualannya keras gitu. Jadi ya belilah barang kita nih, bagus. Nggak bisa gitu kalau di marketing online ya. Jadi kalau marketing online harus soft dulu. Jadi di awal-awal sharing-sharing info-info bermanfaat, dan gitu sharing-sharing kira-kira mereka ada kesusahan apa, kita bisa bantu apa, sharing-sharing dulu kegiatan-kegiatan yang real gitu ya, sehingga mereka percaya. Baru kita bisa jual. Ini kebetulan saya ada produk loh, bagus. Baru seperti itu. Sebelum seperti itu, terlalu susah. Makanya ada istilah marketing online tuh yang paling sederhana di kalangan penjual itu sharing-sharing dahulu, lalu selling-selling kemudian. Jadi share-share aja dulu ya berita-berita manfaat gitu. Baru nanti setelah percaya baru selling. Jadi nggak selalu sell. Enak juga lama-lama gitu. Nggak bisa jualan dengan cara keras ya, teknik keras. Tapi harus lemah lembut, bertahap, sabar, sehingga ya dinikmatilah prosesnya. Gitu. Seperti itu teman-teman, proses marketing online. Ada panjang ya. Nah, produk nih. Produk itu ada yang produk fisik, ada produk digital kan gitu. Sementara kita masuk bagaimana semuanya bisa didigitalkan. Kalau produk digital, kita bisa langsung dipromosikan atau marketing secara digital. Misalnya produk digital apa? Ya audio, visual, sama audio visual atau video ya gitu. Audio itu bisa jadi Anda rekam salah satu pengetahuan, misalnya teknik membuat burung beo bisa ngomong. Anda rekam audio Anda jual. Atau Anda tuangkan dalam bentuk e-book ya. Anda ketik di situ pengetahuan Anda spesifik, hobi Anda, entah itu skill Anda yang unik, lalu diketik, setelah diketik jadi e-book Anda jual, itu digital. Atau kalau Anda sekarang video ya, video-video pelatihan-pelatihan atau kursus sesuatu, teknik yang secara spesifik, unik, itu bisa dijual secara video. Artinya itu produk-produk digital ya, yang bisa langsung dijual secara digital. Bagusnya apa? Bagusnya ini relatif biaya produksinya sangat-sangat rendah ya. Karena begitu Anda bikin sekali, seterusnya adalah Anda tinggal jualan berkali-kali gitu ya. Itu bagusnya. Jeleknya apa? Jeleknya biasanya ini musiman ya. Karena begitu sudah setahun nyebar, gampang sekali diduplikasi atau di copy paste, akhirnya udah nggak laku lagi. Gitu. Ada musimnya lah digitalnya. Tapi sangat menarik juga gitu kalau Anda kreatif ya. Itu digital. Ada yang produk fisik nih, entah itu kuliner, entah itu fashion, entah itu ya fisik lainnya lah gitu ya.
Nah, kalau modal fisik mau nggak mau kan harus dirubah ke digital dulu sebelum kita masuk pasar digital. Gimana cara rubahnya? Kita minimal menguasai teknik foto, video dengan pakai perangkat yang paling sederhana smartphone ya atau handphone Anda. Handphone Anda kan udah cukup canggih ya untuk bisa ngambil foto dan video. Meskipun kameranya kurang bagus, sekarang banyak juga aplikasi yang bisa bikin bagus ya. Kita nyebutnya aplikasi jahat ya. Jadi wajahnya jelek jadi tampan atau cantik gara-gara aplikasi jahat ini. Tapi kadang-kadang untuk marketing aplikasi itu berguna ya. Nah, itu teknik foto dan video yang sederhana. Setelah diolah jadi dapat gambar atau video, kita perlu lagi belajar teknik copywriting. Copywriting itu bagaimana menyusun kata-kata supaya orang yang baca kata-kata kita mau beli. Mau beli, percaya, tahu, percaya, dan mau beli. Nah, ini copywriting. Beda satu kata saja, itu bisa beda interaksinya, yang datangnya beda, yang belinya beda satu kata. Itu sudah dibuktikan beberapa praktisi marketing ya. Jadi copywriting ini kita harus belajar ya, bagaimana kita menulis kata-kata yang cocok dengan konsumen kita. Nah, makanya banyak pakar copywriting ya yang menyarankan sebelum kita belajar copywriting, kita harus mengenal, memahami sepenuhnya target pasar kita itu seperti apa. Hobinya apa target pasar kita. Dan gitu sering nongkrongnya di mana, usianya berapa, cewek atau cowok. Nah, itu pendapatannya kira-kira di atas 3 juta atau di bawah 3 juta, berapa, dan lain sebagainya macamnya. Terus megang sosial medianya paling banyak di jam berapa, sore, malam, atau pagi. Nah, itu setelah mengetahui ketakutan terbesarnya apa, impiannya apa, setelah mengetahui target konsumen kita karakterisnya seperti apa, baru kita bisa bikin copywriting yang cocok dengan konsumen kita gitu. Bahkan ada yang bilang memahami target pasar kita itu 10 kali lebih penting daripada copywriting-nya sendiri. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi penting nih ya memahami kelompok besar target utama kita itu siapa. Kalau bingung kita target utamanya siapa, sederhananya kita bikin 3 lingkaran saja. 1 lingkaran besar, 1 lingkaran sedang, 1 lingkaran kecil ya. Nah, lingkaran misalnya kita target pasar saya semuanya juga suka produk saya gitu ya. Misalnya jualan apa ya misalnya? Jualan jilbab. Jilbab saya dipakai seluruh usia juga bisa gitu. Atau jualan makanan biskuit. Biskuit saya dimakan semua orang juga bisa. Martabak dimakan semua orang juga bisa. Ya betul, tapi tetap harus ada satu lingkaran besar yang merupakan kelompok utama target pasar kita gitu. Kenapa ini penting? Karena ya itu tadi untuk menyusun strategi copywriting kita, teknik desain konten kita, teknik foto-foto video kita disusunkan dengan kelompok yang paling besarnya ini gitu teman-teman ya, kita pahami dulu. Misalnya Happy Panda. Happy Panda itu kursus anak untuk menggambar atau mewarnai atau kegiatan kreativitas. Menurut teman-teman kira-kira kelompok target marketing besarnya siapa coba? Anak-anak kah? Memang penggunanya anak-anak, tapi kan yang belinya adalah ibu-ibu ya gitu tuh. Nah, ibu-ibu seperti apa yang punya anak-anak nih? Biasanya ibu-ibu muda ya. Makanya Happy Panda targetnya itu bisa dikatakan mamah muda itu ya, Mahmud Abbas nih, mamah muda anak baru 1 seperti itu ya. Jadi waktu zaman-zaman sebelum pandemi ini rumah saya rame sama Mahmud ya, anak-anaknya kursus, Mahmudnya pada nangkring makan batagor, siomay, panda food tuh di sana. Jadi rame lah sebelum pandemi. Jadi sekarang pandemi jadi sepi, sedih juga, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga semua ada hikmahnya ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu muda lah dipikirin gimana dia pakai medsosnya apa, jam berapa apa segala macam ya. Jadi pentingnya di situ ya copywriting. Nah, desain konten itu kalau sudah tahu kata-katanya gimana, fotonya gimana, videonya gimana, perlu dituangkan dalam desain grafis yang bagus ya. Desain konten banyak app buat desain. Kalau yang dulu-dulu Corel Draw, Photoshop dan lain sebagainya ya kalau bicara desain. Nah, sekarang ada yang namanya Canva. Teman-teman pernah dengar? Canva itu aplikasi bisa web, bisa apps di handphone ya. Silakan CANVA ya, Canva. Itu bisa ngebantu
desain ya, membantu desain secara enak. Entah itu font, entah itu gambar, entah itu grafis segala macam di Canva itu. Nanti tentang desain Canva detailnya saya akan kasih linknya ya, karena ada apa? Ada kita Orange pernah mengadakan pelatihan desain juga secara khusus. Nanti bisa teman-teman lihat situ. Nah, setelah di touch up gitu ya, konten marketingnya baru bisa masuk ke digital gitu ya, marketing digital. Karena fisiknya sudah diubah menjadi digital. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi kalau teman-teman ada yang fisik atau digital, kalau fisik nih mau nggak mau harus nguasain ini dulu nih. Teknik foto video, copywriting, nama desain konten, baru kita bisa fondasi yang bagus masuk pasar digital gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah punya digital, ya e-book atau video atau audio itu bisa langsung masarin di digital. Nah, ngasarin digitalnya seperti apa? Nah, ini baru kita masuk RP3-nya. Nih, RP3. Gini, sekarang 8.13 nggak kerasa ya. Enak ngomong. Bentar. RP3 saya akan share cepat aja ya. R-nya apa? Riset. P-nya udah dapet produknya dipajang ya. Dipajang. Lalu setelah dipajang, dipromosiin supaya banyak orang yang datang pajangan kita. Setelah dipromosiin, jangan lupa di data ya, pendataan ya, pendataan. Kenapa? Karena kalau zaman era digital gini, aset terbesar kita adalah data ya. Jadi data is a new gold katanya. Jadi data sekarang itu adalah emas baru katanya gitu. Sehingga apapun yang kita datang ke apa pajangan kita itu data. Nah, udah banyak yang berkunjung, udah banyak yang ngelihat, datanya udah banyak, tapi nggak beli-beli, sebel nggak? Pasti sebel ya. Istilahnya tuh teman-teman yang jualan tuh CLBK ya. Chat lagi, beli kagak, kan capek ya. Akhirnya gimana caranya untuk meningkatkan yang datang itu menjadi konversi atau beli ya. Jadi itu ada tekniknya sendiri. Jadi misalnya dari yang majang di website, yang datang ke website itu ada 100. Dari 100 itu, dalam bulan pertama yang beli cuman 2 biji gitu. Nah, ini yang harus dievaluasi, diukur, dirubah lagi teknik konversinya. Gimana caranya? Dari 100 yang datang ke website kita, itu jadi nambah jadi 10 gitu ya. Nah, itu. Jadi, alurnya seperti itu teman-temannya. Riset dulu, R, P pertama pajangnya di mana? Di sini ada. Di sini kalau di website itu bisa pakai WordPress atau Wix, tapi saya sarankan WordPress ya dipajang. Sekarang website itu cuma 250 ribuan udah .com ya di WordPress tuh. Udah .com, udah bagus ya. Udah gitu nggak terlalu mahal. Kalau dibanding Anda nyewa ruko, website itu kan bisa dibilang toko kita ya. Memang teman-teman yang UKM kalau sudah jago sosial media atau chat itu bisa WhatsApp, bisa Line ya, WhatsApp chat ya, aplikasi chat atau marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Udah jago ini, kadang-kadang website kan nggak perlu. Ya betul juga, no problem. Cuman dengan adanya penelitian yang mengatakan usaha-usaha Anda begitu konsumen Anda tahu Anda punya website yang profesional .com ya, ingat cuman 250 ribuan untuk punya website .com ya. Itu tingkat kepercayaan konsumen akan jauh lebih tinggi dibanding nggak punya website. Seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi betapa pentingnya website meskipun menjadi bukan yang utama untuk beberapa UKM sih yang utama ya. Tapi ya itu orang akan jauh lebih percaya kepada usaha Anda kalau usaha Anda punya bla bla bla.com gitu ya. Bukan bla 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 yang .wordpress yang artinya masih gratisan, bukan ya. Artinya kalau masih gratisan mending fokus di sosial media dan marketplace di aplik chat ya. Kalau tahu begitu gratisan doang nggak begitu percaya. Mending sekalian yang berbayar. Bayarnya pun nggak mahal, cuma 250 ribuan kok. Yang saya tahu $18 untuk merubah WordPress Anda jadi .com ya. Seperti itu. Jadi nggak mahal. Dibanding Anda harus nyewa ruko yang di Jatinangor. Ruko itu 65 juta setahun ya. Seukuran 2 meter kali 3 meter, kecil banget ya.
Nah, itu ceritanya teman-teman. Pajangnya di mana nih? Kalau website, WordPress. Kalau di sosial media, pajangnya di mana? Facebook, Instagram, YouTube, ya. Kalau di chat, pajangnya di mana? WhatsApp bisnis. Nah, ini teman-teman yang suka pakai WhatsApp, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak juga. Bahwa kalau dirubah ke WhatsApp bisnis tipenya, rubahnya pun gratis ya, nggak bayar. Itu fiturnya jauh lebih berlimpah dan bagus untuk dibikin apa namanya? Dibikin bisnis ya, ada katalognya, ada fitur share-nya, ada fitur mengkategorikan mana konsumen yang udah bayar, mana konsumen yang nanya-nanya doang, mana konsumen yang punya utang, itu ada kategorinya. Itu di WhatsApp bisnis ya. Nanti linknya akan saya bagi bagaimana WhatsApp bisnis. Lalu marketplace, Tokopedia dan Bukalapak atau Shopee. Nah, ini juga salah satu media digital yang bisa majang produk kita ya. Anda bayangkan dalam satu hari ada pasar hilir mudik konsumen itu sampai 8 sampai 9 juta ya setiap hari. Hilir mudik konsumen. Hilir mudik orang-orang itu 8 juta. Bahkan kalau Anda di alun-alun pun paling cuma ratusan ribu ya yang hilir mudik sehari. Ini mah jutaan, 8 sampai 9 juta gitu hilir mudik di pasar tersebut. Dan menariknya, Anda buka lapak di sini atau buka toko di sini itu gratis tis gitu ya. Nah, sementara kalau Anda buka sewa lapak di pasar itu yang pasar kecil aja bisa 7 jutaan ya. Atau pasar rada gede itu bisa 25 jutaan ya sewanya per tahun. Nah, ini gratis gitu. Sementara orang-orangnya hilir mudik di sini tiap hari 9 juta, 8 juta. Ini kalau nggak dimanfaatkan marketplace untuk dagangan majang produk Anda, rasanya Anda kufur nikmat ya gitu. Jadi silahkan dipelajari lagi tentang Bukalapak, Tokopedia, itu ada strategi-strateginya. Nah, ini bicara pajang ya, pajang. Tapi sebelum dipajang kita riset dulu nih. Riset kenapa penting? Karena gimana pun juga kita harus tahu sesuatu dulu sebelum kita mutusin hal-hal tertentu di pajang ini ya. Nah, apa yang kita riset? Riset nih kita nggak ngomong riset bikin skripsi, disertasi atau tesis, enggak ya, enggak yang berat-berat. Teman-teman bikin logo produk, ada 3 macam logo, lalu logo tersebut di-share ke grup WhatsApp ya. Coba dong voting, logo A, B, C yang paling bagus. Oh, saya A, saya B, saya C. Ternyata di grup A ada 7, B ada 2, C ada 4. Berarti A yang paling banyak. Itu udah bilang riset ya gitu, riset. Anda nangkringin satu lokasi yang akan jualan selama sehari, perhatiin hilir mudik pasar yang situ, nangkring gitu seharian. Itu juga udah riset ya. Artinya riset yang sederhana yang kira-kira bermanfaat untuk digital marketing Anda. Nah, dalam digital marketing riset itu ada 3 sebenarnya. 1 kata kunci, 2 kompetitor, 3 tren. Gimana itu? Kita praktekkan sedikit ya. Gimana sih ini? Enzo ya. Nah, ini dia. Izin saya praktek misalnya kata kunci ya. Riset kata kunci. Kata kunci itu kenapa perlu diriset dalam digital? Sederhana, teman-teman. Kata kunci itu adalah kata yang diketikkan calon konsumen kita di mesin pencaharian kalau mereka pengen mencari produk kita gitu tuh. Baik itu di mesin pencarian Google, baik itu mesin pencarian di Tokopedia atau Bukalapak gitu kan ada search ya, search. Nah, itu kata kuncinya apa sih? Kita harus nebak-nebak gitu. Begitu kita pas nebak kata kunci yang akan banyak digunakan konsumen potensial kita, berarti kemungkinan toko kita dilihat itu juga lebih gede. Misalnya di sini jual jilbab gitu ya. Jilbab. Nah, kata kunci yang bagus itu kita sasar kalau bisa 3 ya. Kenapa? Karena kalau 2 terlalu banyak kompetitornya ya.
terlalu banyak kompetitornya, biasanya kata kunci itu kaitannya sama kompetitor dan volume ya. Kompetitor itu banyak yang pakai penjual, kalau volume itu banyak yang nyari ya, konsumen. Nah, kata kunci yang bagus gimana? Kata kunci yang bagus aja sebenarnya idealnya volumenya banyak yang nyari, tapi kompetitornya sedikit. Nah, itu bagus, cuman kan jarang ya. Biasanya kalau kalau kompetitornya banyak, volumenya juga banyak gitu. Nah, yang logis itu adalah jual 3 kata ya, 3 kata. Kenapa? Kalau 2 kata itu volumenya banyak, komputernya banyak juga, berat ya. Tapi kalau 3 itu mulai spesifik. Kalau 4 lebih spesifik lagi gitu ya. Tapi saya sarankan biasanya 3 ya. Misalnya jual jilbab, kalau 3 tuh nih, perhatikan. Ini adalah kata-kata yang banyak dipakai oleh yang jualan jilbab. Nah, ini kata-kata kunci ini kita catat ya gitu tuh. Kita catat. Nah, kata kunci ini kita catat dipakai buat apa? Dipakai buat konten-konten kita, pakai buat judul, pakai buat hashtag, pakai buat link website kita gitu, pakai buat segala macam kata kunci ini supaya ketika orang ngetikkan kata kunci ini website kita yang muncul gitu. Istilah kata kunci itu gitu, Bapak Ibu. Di sini ini dicatetin di sini. Bikin catatan di sini kata kuncinya apa gitu ya. Ini adalah kata kunci. Selain ini kata kunci misalnya jual jilbab instan ya. Nah, kata kunci lainnya lagi di sini ada. Nah, ini kata kunci juga, teman-teman. Nah, ini kata kunci ya. Ini ditulis juga. Ini yang aset ya, aset. Kenapa? Orang banyak nyari ini gitu tuh. Jadi kalau kita cari kata kunci, ya jangan lupa kata kuncinya dicatat ya. Buat bahan bikin konten kita. Entah itu judul, entah itu konten, entah itu hashtag, entah itu link, itu pakai kata kunci ini supaya kita cepat kepanggil ya. Itu ceritanya sederhananya kalau kata kunci. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah riset kompetitor. Riset kompetitor itu adalah begitu kita search jilbab instan, itu kita lihat halaman pertama ini adalah kompetitor utama kita, teman-teman, gitu tuh. Karena kata kunci ini yang kepanggil di halaman pertama, halaman awal-awal Google nih, 2, 1, 2, 3 lah maksimal, itu adalah website-website yang bagus ya. Nah, kita lihatin ini ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia ya. Artinya marketplace ya, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya itu sudah sangat Google friendly lah gitu ya. SEO-nya sudah dijalankan, search engine optimization maksudnya dijalankan sehingga ketika katanya itu kepanggil juga. Itu salah satu keuntungan kalau kita pakai marketplace juga ya gitu. Artinya SEO-nya dibantuin sama mereka juga gitu. Kalau di Google ini muncul juga gitu, teman-teman. Nah, kita ambillah misalnya yang bagus, yang website nih apa nih ya misalnya. Ini Grossil jilbab instan. Oke, kita buka nih. Kok nggak jalan? Oh, jalan. Nah, ini kita lihat. Oh, ini toko ini ya, toko apa? Website toko. Kita perhatiin cara dia bikin judul, kita perhatiin desain-desainnya, kita perhatiin kontennya apa aja gitu, teman-teman ya. Ini bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Atau kita pengen tahu ini sebenarnya dia pakai pakai kata kunci apa aja sih gitu. Kita bisa ambil di sini tuh ada aplikasi pendukung, nanti saya share nih materi-materinya. Nih riset keyword. Nah nih Neil Patel nih. Ini bagus nih. Neil Patel ini seorang aktivis digital marketing, tapi dia baik ya. Mau membagi cara-cara analisis kata kunci. Karena kalau dulu ada di keyword tool di Google ya, cuman sekarang jadi berbayar ya. Kalau dulu gratis, sekarang berbayar. Nah ini tapi kita bisa ambil yang gratisannya masih di sini. Ini misalnya enter domain itu judul ininya quiz apa nih? Tag quiz. Nggak mau. Ini jangan lupa di Indonesia dulu. Indonesia ya. Kata kunci yang mau kita analisis ini. Kompetitor kita ya. Yang kita anggap dia nomor 1.
di website. Copy paste, search. Nanti dianalisisin sama Neil Patel nih ya, neilpatel.com. Nah, ini dia pakai organik. Organik itu tanpa bayar ya. Backlink itu link-link yang menuju ke websitenya dia. Nah, yang paling penting ini nih. Nah, ini dia pakai kata kuncinya ini aja nih. Jilbab terbaru, model terbaru, hijab instan, grosir, jilbab syari modern. Ini kata kunci kompetitor kita yang tampil di halaman pertama. Gitu teman-teman ceritanya. Untuk riset kompetitor ya. Seperti itu. Pokoknya amati, tiru dan modifikasi. Dia yang bagus-bagusnya. Lalu selain itu kita juga bisa riset satu lagi itu apa namanya? Tren. Nah, kalau tren bisa diriset di Google Trend ya. Google Trend. Nah, ini dia. Google Trend. Kita ininya dirubah Indonesia. Ingat, kalau negaranya belum dirubah, takutnya nanti nggak akurat ya, Indonesia. Nah, kita pengen misalnya jual jilbab, kata kuncinya jual jilbab instan. Set. Oh, sedikit yang pakai kata kunci jual jilbab instan. Oke, kita ganti misalnya yang rada banyak apa ya? Jual jilbab apanya? Pasmina gitu. Sedikit juga ya. Jual jilbab apa nih biasanya banyak? Coba kita tanya di Jual sini. jilbab murah. Murah ya benar. Mana dia? Nah ini sebenarnya kata kunci itu bisa kita kategorikan ya, benar bagus tadi itu. Kategorikan ada yang sifatnya informasi ya, informasi itu berarti jual jilbab bagus gitu ya, jual jilbab berkualitas itu informasi. Ada yang nyari promosi kategorinya, yaitu jual jilbab murah, jual jilbab diskon gitu ya. Ada yang transaksi ya kategorinya. Kalau itu udah nyari jual jilbab harga jilbab sekian, dananya harga itu termasuk transaksi ya. Tiga kategori itu aja. Ada yang informasi, promosi sama apa satu lagi? Promosi sama transaksi ya. Nah, ini betul ya, banyak yang nyari. Tuh, ini trennya dari turun naik ya. Tapi yang menarik nih, kalau jual-jual murah, yang paling banyak itu ada di Jawa Barat sama Jawa Timur. Oh, ini lokasi-lokasi ini penting kalau kita nanti promosi yang berbasis lokasi, misalnya Facebook. Facebook itu kita bisa promosi, pengen promosi di Jawa Barat aja, pengen promosi di Jawa Timur aja. Kata kuncinya jual jilbab murah. Kayak gitu. Ini penting buat nyari tren-tren sama lokasi ya, gitu tuh. Nah, ini seperti itu. Atau misalnya pengen kita komparasikan, saya pengen jual jilbab murah, kata kuncinya, atau jual jilbab apa lagi ya, jual jilbab diskon gitu misalnya, lebih banyak mana ya? Oh, nah ini kita bisa bandingkan, berarti lebih banyak jual jilbab murah karena jual diskon sedikit, bahkan kosong ya di sini, nggak kurang data, bukan, atau jual jilbab apa yang rada banyakan ya, jual jilbab apa lagi, jual jilbab praktis gitu. Ada nggak ya? Nggak ada lagi. Ya itulah intinya. Intinya bisa dibandingkan ya. Kira-kira apa trennya banyakan mana yang make gitu. Sama lokasinya yang penting banyak di mana gitu. Nah itu bagusnya Google Trend gitu untuk kata kunci. Nah dari situ aja saya bisa contoh misalnya Anda cari kursus menggambar di Bandung. 3 kata kuncinya, 3 kata ya. Nah, ini Sanggar Happy Panda masih ke halaman pertama, teman-teman. Tuh ya. Ini lewat riset kata kunci tadi ya.
Satu lagi yang untuk supaya selain kata kunci kita pakai di sini judul gitu. Nah, ini kursus menggambar di Bandung gitu. Ini judul-judul ini kata kunci semua nih ya, teman-teman. Sehingga kenapa akhirnya di sini juga ada kata kuncinya. Ketika dipanggil di sini muncul di halaman pertama. Selain itu, kita juga pastikan daftar di ada namanya Google My Business ya. Google My Business ini supaya kita daftar di sini lokasinya. Di sini ada nggak ya? Nah, ini Sekjen Rapi Pandan ya. Ini supaya muncul di sini website direction itu kita daftarnya di Google My Business namanya. Supaya apa? Supaya lebih apa ya? Ini seperti website tapi di Google My Business dan gratis juga nih. Bisa nanya-nanya apa segala macam. Dan yang paling penting ini lokasinya ada di Google Map, teman-teman. Jadi kalau ada konsumen kita mau datang ke rumah kita, cukup Google Map ini udah muncul ya. Sagarawi Panda nih. Jadi kalau teman ada mahasiswa mau datang ke rumah itu cukup Parakan Indah 2 nomor 4 kan bingung ya. Happy Panda itu Parakan Indah maksudnya. Parakan Indah yang senang gitu di sini. Itu jadi alamat sebenarnya itu. Nah, ini susah neranginya, udah ketik aja Sanggar Happy Panda, langsung diarahin ke sini ke rumah saya gitu. Mana dia? Nah, di sini adalah pokoknya. Nih, Sanggar Happy Panda ya. Tuh. Ini daftarnya di Google My Business. Google My Business ya. Ini gratis juga ya. Pokoknya daftar aja gitu. Sehingga tercantum map-nya apa segala macam. Gitu teman-teman, biar gampang di ini. Mana ya? Udah 34, kita cepatin aja ya. Itu riset itu lalu dipajang Facebook. Nah, setelah itu dipromosikan. Kalau ini pakai SEO, SEO itu ya itu tadi kata kunci, lalu Google My Business, email marketing ya. Jangan lupa didata. Jadi semua yang berkunjung datanya dapat gitu ya. Lalu kenapa maksudnya data? Kayak ini misalnya apa namanya? Happy Panda ketika kursus dapat 789. Nah, ketika pandemi tutup. Lalu kita jualan batagor. Nah, kalau kita untungnya kita punya data nih 789 ya. Jadi ketika jualan batagor, ini si pegawai-pegawai Happy Panda cukup menawarkan kepada 789 ini. Jadi itu 2 minggu itu bisa laku 200 pack, satu packnya tuh 30 pieces ya. Jadi cukup banyak lah omsetnya. Mengandalkan data yang ada gitu. Tawarin aja ke 300 ini yang jelasnya sudah akrab sama kita ya. Gitu pentingnya pendataan nih gitu. Gitu. Sosial media bisa post, story, grup, ads ya. Facebook nih ada grup, ada page-nya, sekarang ada marketplace-nya gitu Facebooknya. Lalu chat-nya bisa chat, grup, broadcast ya, gitu. Promosinya. Dan pendataannya di mana direkamnya? Kalau sosial media pendataannya kan di grup ya. Jadi grupnya itu follower apa segala macam itu pendataan. Kalau chat itu pendataannya di grup ya, grup atau database di handphone biasanya. Kalau broadcast ini berarti broadcast ke orang-orang yang ada di handphonenya gitu. Atau iklan-iklan. Kalau chat, aplikasi chat. Kalau marketplace biasanya ada yang follower atau ada yang favorit toko kita, itu pendataannya di situ juga ya. Data-data. Promosinya ya itu bisa SEO, kata kunci, marketing dan segala macamnya. Marketplace itu yang paling penting apa? Pertama kata kunci ya, ini tip-tip singkat ya. Kata kunci, jadi apa judul apa yang kira-kira bisa dipanggil sama potensi konsumen kita gitu. Kayak misalnya ini ada kasus lagi ya. Tenan saya atau dampingan UKM saya, dia itu jualan bayam, keripik bayam ya. Judulnya itu crackers, bayam crackers ya, bayam crackers. Jadi ketika saya udah jualan kok di Tokopedia, oke, saya cari susah banget nggak nemu keripik bayam, keripik atau keripik itu kan beda ya, nggak nemu juga. Setelah tanya, emang apa sih judulnya? Jadi ternyata judulnya Vilsakoy Bayam Crackers. Ya Allah, siapa yang mau nyari keripik bayam ngetikin Vilsakoy? Vilsakoy itu namanya dia ya, Vilsakoy itu panjangan namanya gitu.
repot kan ya, akhirnya saya suruh, udah gantilah keripik bayam biasa aja. Bahkan disebut ada yang keripik, ada yang keripik, dua-duanya kata-katanya tulis gitu, keripik bayam gitu, baru rada familiar ya gitu. Selain itu juga kalau misalnya bisa juga mendompleng brand yang terkenal, misalnya ada yang jualan mug ya, atau gelas tuh apa namanya, gelas minum tuh, eh eh, buat yang paling beken kan dari kopi apa namanya, Starbucks ya, ke Starbucks, mug Starbucks gitu. Nah, Anda bisa, orang sebenarnya yang nyebut mug itu kan kadang kan nyebutnya gelas ya, gelas, mug, tulis aja semuanya di apa, di judulnya gelas, mug atau apa. Nah, kalau misalnya brand besar, Anda bisa sebut bilang gelas, mug, bukan Starbucks gitu tuh. Pakai bukan Starbucks kan nggak bohong kita, tapi kalau orang nyari gelas atau mug Starbucks, ya toko kita kepanggil juga gitu. Artinya selengkap mungkin lah kata kunci di judul di. Lalu foto minimal tuh 3, bahkan standar Tokopedia tuh 5. Makin banyak foto makin bagus. Karena ingat, produk kita maya, gimana bikin ternyata mungkin dari depan, dari belakang, dari samping gitu. Terus kalau baju itu harus ada pakai patung atau dipakai dibanding digelar di lantai doang gitu ya. Nah itu foto ya. Jadi semakin banyak foto semakin bagus. Sama deskripsinya sekomplit mungkin ya deskripsinya. Itu copywriting namanya ya. Sama hashtag gitu tuh. Nah itu tips-tips sederhana dari marketplace lah gitu. Nanti link yang lengkapnya akan saya share. Lalu, nah setelah promosi banyak, pendataan banyak, lalu gimana caranya untuk meningkatkan konversi yang jual, yang belinya gitu. Berkunjung tapi nggak beli-beli kan capek ya. Nah makanya ada konten, konteks, follow up. Konten itu yaitu gambar, desain, kata-kata itu diganti. Kalau konteks itu caranya itu postnya pagi, siang, sore itu dicoba ya. Follow up itu ya mau nggak mau di kontak gitu ya. Misalnya Tokopedia nanya-nanya jangan follow up terus ya. Kadang-kadang banyak sekali orang yang beli nggak dalam satu kunjungan pertama gitu. Jadi perlu di follow up. Website perlu, sosial perlu, chat perlu, marketplace perlu. Gitu teman-teman ceritanya. RP3K ya. Jadi riset dulu, pajang, promosi pendataan, lalu konversi. Nah, strateginya gimana? Ini ada strategi gurita ya. Caranya gimana? Ingat, secara sederhana, marketing itu ada promosi branding ya, ada satu lagi transaksi ya. Promosi branding itu gimana caranya meningkatkan kunjungan, datang, tahu, kenal, dekat, dan tahu, kenal, percaya gitu, tahu, minat, percaya ya. Sementara transaksi itu bicara beli lagi, dan beli lebih banyak ya gitu. Nah ternyata saluran-saluran ini tuh ada titik berat fungsinya, kayak misalnya sosial media, itu jarang orang transaksi langsung di sosial media. Biasanya apa? Biasanya buat promosi, branding, segala macam sosial media. Instagram biar tahu minat dan segala macam. Website juga jarang yang transaksi langsung di sini. Biasanya buat profile ya. Buat profile apa segala macam website untuk tahu aja sekedar. Nah, nambah percaya ya, nambah percaya. Tapi biasanya mereka transaksinya di mana? Di Tokopedia. Kenapa? Karena Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada atau Shopee ya, itu biasanya mereka bisa transfer dulu tapi duitnya aman gitu loh. Artinya barangnya nyampe dulu baru duitnya cair. Itu makanya mereka lebih nyaman di marketplace ya. Makanya banyak pengusaha promosi brandingnya lewat website dan sosial media, tapi begitu mau belanjanya diarahin ke marketplace ya, Tokopedia atau Bukalapak gitu, supaya merasa nyaman. Atau aplikasi chatting ya, ini juga biasanya di follow up sehingga mau transaksi di situ kalau memang sudah percaya. Makanya harus di-combine ya semua saluran pemasarannya. Jadi buat promosi branding itu dikuatin, nanti kalau udah pada ngumpul dan transaksinya bisa di marketplace dan aplikasi chatting. Gitu teman-teman ceritanya. Oh ya, saya keingetan nih tips sederhana di marketplace nih ya. Marketplace nih riset keyword bisa seperti itu, riset kompetitor. Saya kadang-kadang Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu punya kayak misalnya saya pengen jualan jilbab, sorry, jualan mainan anak-anak ya, mainan anak-anak.
itu kira-kira bagusnya di Tokopedia atau Shopee ya gitu. Cukup masukin kata kunci mainan edukasi ya di Tokopedia, lalu dilihat toko-tokonya, lalu sorot yang paling laku gitu ya, yang paling laku sorot biasanya urusan terbanyak atau pembeli terbanyak ya. Nah, yang paling laku itu omsetnya berapa, kan jumlahnya barang berapa, harganya berapa, itu omset terbesar di toko tersebut jualan mainan edukasi gitu. Oh, saya udah nyoba omsetnya sekitar yang paling banyak itu sekitar 600 juta ya jualan mainan edukasi di Tokopedia. Lalu saya coba di Shopee, masukkan kata kunci mainan edukasi, cari yang paling banyak laku, ternyata ada toko paling banyak, jumlah pembelian terbanyak kali harganya, itu omsetnya masih di bawah Tokopedia. Oh, berarti kalau mau jualan mainan edukasi, bagusnya di Tokopedia daripada di Shopee gitu. Tapi akan berbanding terbalik kalau misalnya saya masukkan kata kunci jilbab murah ya, jilbab murah di Tokopedia sama jilbab murah di Shopee, ternyata lebih banyak toko yang omsetnya gede di Shopee dibanding Tokopedia. Jadi ternyata kalau pengen jual jilbab, sarannya di Shopee. Dengan cara riset sederhana gitu teman-temannya. Jadi kan sekarang gampang nih masukin kata kunci, lihat toko paling bagus, lihat keyword, kompetitor ya, trennya. Cukup 3 ini udah bisa memutuskan kita bagusnya jualan di Bukalapak atau Tokopedia produk kita nih, karena tiap produk punya marketplace masing-masing yang lebih cocoknya. Gitu teman-teman ceritanya. Nah, ini Octopus ID. Dan terakhir dituangkan ke dalam rencana pemasaran bulanan sederhana ya. Ini nomor, uraian kegiatan, PIC-nya siapa, budgetnya berapa, ini gratisan. Ini KPI itu Key Performance Indicator, targetnya apa gitu ya. Waktunya berapa, 1 kali seminggu, minggu pertama, minggu 3 ya. Lalu capaiannya gimana, kecapai nggak? Nah, kalau yang kecapai hijau, kalau nggak kecapai kuning, kalau nggak kecapai banget merah gitu. Sehingga apa? Kalau kita ukur setiap bulan, kita bisa tahu mana konten yang bagus, mana konten yang jelek gitu. Mana strategi bagus, strategi jelek. Pakai yang sederhana ini. Seperti itu. Marketing harus bulanan ya, harus dirancang bulanan gitu ceritanya teman-teman. Nah, ini ada pendalaman materi teman-teman dari teman-teman Oranger yang lainnya. Jadi bagi yang teknik foto video, YouTube-nya di sini, desain konten pakai aplikasi Canva yang suka desain-desain di sini. Di sini banyak anggota-anggota yang ngomong bahwa walah, tahu gini saya pakai Canva karena habis waktu itu belajar Corel Draw, belajar Photoshop itu emang buat yang profesional ya, artinya yang jago-jago itu pakai itu boleh, tapi yang pakai Canva ini yang ya blow on lah, tapi hasilnya kayak profesional ya pakai Canva ini gitu. Ya, UKM yang masih segala macam dikerjain sendiri ya, makanya perlu aplikasi-aplikasi pendukung. Sosial media, FB dan IG marketing ini dalaminnya di sini ya, dari Oranger juga. Tokopedia, WhatsApp marketing dalaminnya di sini gitu. Gitu. Nanti akan saya share juga daftar aplikasi-aplikasi ya buat edit foto apa PicArt atau InShot gitu, macam-macam jasa. Ya jasa itu Fiverr ya. Yang kalau kita bingung, desain bingung lah, ya udah aja ke Fiverr, atau yang itu internasional ya, yang $5. Tapi yang lokal ada juga Sejasa, 1000 Lancer ya. Itu banyak yang nawarin jasa macam-macam ya. Yang kalau kita nggak sanggup sendiri, kasih aja mereka gitu. Follow up pakai WhatsApp, ada follow up WhatsApp gitu. Di sini ada. Belajar internet marketing di panduan IM nih. Panduan IM nih gratisan tapi isinya mahal ya, bagus. Riset keyword, situs daftar backlink yang untuk membantu SEO dan lain sebagainya. Ini daftar aplikasi ya. Seperti itulah teman-teman ceritanya. Bicara internet marketing. Ya, sampai sini dulu. Ini ada yang tidur nggak nih? Nggak kerasa ya. Oke, baik Pak Rifani atas sharing ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian